Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Herlina Ferawati. Saat ini, saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Pulang Pisau 3. Dengan jenjang sekolah dasar, memiliki 6 rombongan belajar dan 5 ruang belajar. Sekolah ini memiliki luas tanah sebesar 5.258 meter kuadrat, dikelilingi lingkungan dengan aset potensial yang paling sangat amat mendukung kami, yaitu Puskesmas Bereng, Dewan Adat Dayak, Kantor Pemuda dan Olahraga, serta Komisi Pemilihan Umum. Hal ini mampu menjadi aset politik dan aset sosial bagi sekolah. Pembelajaran mendalam yang kami gunakan menggunakan pendekatan berbasis genetika darah abu, sehingga membantu guru semakin memahami apa itu arti dari kodrat alam anak. Tujuan dari pembelajaran KKA dan pembelajaran mendalam yang berbasis genetika darah abu ini dapat menerjemahkan kodrat zaman anak didik kami di kemudian hari. Memiliki 58 siswa dan 9 tenaga pendidik. Menerapkan pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial berbasis genetik dengan berbasis genetika darah abu yang masih sedang berproses dan terus berproses. Dari hasil pengamatan dan analisa serta uji instrumen-instrumen yang dibagikan, maka kami membuat visi, yaitu bertakwa, berpancasila, berilmiah, berkolaborasi, dan bergembira, dengan misi merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan memotivasi serta membangun lingkungan yang membentuk karakter berbudi mulia, bertoleransi, berkemandirian, bernalar kritis, kreatif, dan mengembangkan budaya lokal, gotong royong, berinovasi juga, serta menjadi wadah bagi setiap peserta didik kami, setiap siswa kami memaksimalkan potensinya, dengan tujuan mengantarkan setiap peserta didik untuk mencapai kata selamat dan bahagia sebagai manusia semanusia-manusianya di tengah masyarakat. Mengintegrasikan visi dan misi dalam prinsip pembelajaran mendalam dan KKA dapat dengan berbasis genetika darah ini memiliki program yang namanya Jugo Rasa dan Peduli Lingkungan. Jugo Rasa itu artinya Jumat Gora-Gora dan Tarik Suara gitu. Dan peduli lingkungan terhadap plastik gitu. Kenapa begitu? Karena kami sudah menganalisa bahwa berdasarkan genetika darah dan riwayat kehamilan, kekuatan anak-anak itu ada di olahraga tarik suara. Dan praktek pengimplementasian pembelajaran mendalam itu, setelah memahami karakteristik genetika darah abu setiap siswa dan riwayat kehamilannya, setiap guru semakin memahami profil, kesiapan belajar, minat, dan bakat siswa. Pembelajaran dibuat sesuai dengan karakter golongan darah abu siswa, menerima hasil proses siswa berdasarkan genetika darahnya. Pembelajaran yang diberikan dikaitkan dengan budaya lokal setempat, dibahasakan dengan sederhana, bisa disentuh dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dipermudah. Pembelajaran diawali dengan ice breaking, permainan dan mengembirakan sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif. Praktek implementasi coding dan artificial itu buat hal yang dasar-dasar saja, terutama anak-anak siswa kami jarang yang memiliki HP atau smartphone satu orang satu dalam keluarga gitu. Jadi dalam keluarga lebih banyak satu, dan itu pun digunakan oleh ayahnya. Materi disusun bermakna, diterjemahkan dari teori pada praktek, diarahkan dalam bentuk simbol visual. Kemudian pembelajaran menarik dengan permainan menggunakan AI dan coding. Yang terutama adalah bahwa kami lebih dulu mengawalinya dengan hal konkret, baru menuju ke yang abstrak. Tantangan pertama kali dalam pembelajaran itu ya gurunya bingung gitu, bagaimana sih pendekatan pembelajaran mendalam yang tepat, kok ada bagaimana menyenangkan, bagaimana bermakna, bagaimana benar-benar berkesadaran itu seperti apa. Terusnya dalam masalah lingkungan eksternal yang tidak bisa terakomodir dengan baik, kurangnya motivasi belajar dalam diri guru dan peserta didik. Lalu kemudian dimulailah
mengkonsep bagjanya seperti apa, bagaimana dan mengapanya, kurang belajarnya di mana, kurang motivasinya di mana, terusnya ternyata kami punya potensi loh, ini besar banget potensinya. Ada pertanian, kami punya lahan, saya juga buat kolam, meskipun belum terproduksi dengan baik kolam tersebut gitu. Terus buat jadwal kumpul guru, buat jadwal kumpul orang tua, perencanaan siswa dengan murid gitu. Potensi-potensinya kan gurunya sudah bersertifikasi semua. Kemudian menerapkan pendekatan berbasis genetika dan riwayat kehamilan, membuka kelas belajar, mengaktifkan Kombel. Inovasi yang mendukung untuk pembelajaran mendalam dan coding dan kecerdasan artifisial ini adalah kami buat implementasi guru dan orang tua murid terkait Golda, kemudian bekerja sama dengan puskesmas dan orang tua yang terus belajar terkait dengan genetika darah dan riwayat kehamilan ibu bersama dengan ibunya langsung dan bersama dengan dinas puskesmas. Itu saya mengelompokkan taksonomi Solo, Marzono, dan Bloom dalam karakteristik anak dalam golongan darahnya. Kemudian sedang dalam proses hakinya itu rapot genetika darah. Terus kemudian ada pemanfaatan pendekatan genetika darah dan riwayat ibu. Ini memperjelas bakat dan minat profil, mengenal dengan jelas kodrat alam anak. Tujuannya untuk tujuan dari pembelajaran yang tepat sasaran dengan peserta didik, terus menerapkan gaya belajar ekstrakurikuler dan kokurikuler. Hasil dampaknya tadinya kita nih nggak tahu nih potensi maksimal anak tuh apa gitu. Karena yang kita tahu bahwa yang utama dalam pembelajaran adalah murid dan murid gitu. Tapi kita lupa ini anak nih potensinya apa sih gitu. Seringkali kita sebagai guru memasukkan instrumen ke dalam anak-anak itu gitu. Tapi ternyata bukan itu. Justru kita yang harus menggali instrumen yang ada di anak itu tersebut gitu. Guru mulai peduli terhadap proses pembelajaran gitu ya. Terhadap siswanya, mendukung tenaganya, dana dan tenaga, terus memahami apa, mengapa, bagaimana. Dan itu sudah mulai terjadi ketika pembelajaran mendalam dengan genetika darah ini mulai kami teliti dan pelajari serta pahami, dan ini pun masih dalam proses. Prestasi sebelumnya sekolah kami itu tidak seperti mati suri gitu sebelum saya menjadi kepala sekolah, bukan membanggakan tapi memang pada faktanya seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan pengembangan prestasi, tidak ada kegiatan peningkatan kompetensi guru tidak dipacu untuk belajar, guru tidak diajak untuk berkolaborasi, kemudian lahan yang terlantar, tidak ada prestasi dalam sekolah gitu. Akhirnya seperti mati suri dan bahkan masyarakat tuh pikir kita nggak ada gitu kan ya. Akhirnya jumlah muridnya hanya 36 dalam satu sekolahan gitu. Tapi setelah diberikan visi yang baru, diajak berkoordinasi, diberi pemahaman terkait dengan pembelajaran mendalam apa, coding apalagi dengan basisnya genetika darah gitu kan, dan riwayat kehamilan, maka mulailah kami menyadari gitu bahwa ada anak-anak yang memang punya potensi itu bukan dalam kecerdasan kognitifnya gitu. Ternyata kecerdasan itu juga bisa dari kesenian gitu, seni, keterampilan, olahraga gitu. Dan ini kami gali dan kami temukan di dalam riwayat kehamilan ibunya gitu. Prestasi mulai tercapai menjuarai Laski kami berturut-turut. Terusnya kami juga mengikuti lomba bercerita. Terusnya berani di ajang LCC PGRI. Terusnya ada tim terbaik dalam satu Muharram, aktif dalam olahraga. Kemudian terjalin komunikasi dengan orang tua, guru dan peserta didik, serta menggali potensi maksimal yang ditampilkan. Guru semakin disiplin dan giat memajukan peserta didik.
Oke, jadi ada fakta menarik dalam pembelajaran mendalam dengan pendekatan genetika darah abu dan riwayat kehamilan ibu. Yang pertama, orang tua mulai menyadari gitu, mengenal dan mengingat kembali anaknya, karena sebenarnya di sekolah yang saya pimpin kadang-kadang orang tua merasa ya sudahlah sekolah saja cukup gitu kan. Tidak 80% tidak merasa bahwa ini anak punya potensi gitu. Ah, ya sudahlah kalau ranking 1 hebat, kalau nggak ranking ya sudah berarti gitu. Nah, ternyata udah mulai nih mengenali anaknya, oh anaknya seperti ini, oh anaknya seperti ini. Yang buat seperti ini yaitu pada saat hamil ternyata benar ini seperti ini gitu. Terus guru mulai berinovasi dengan membuat gawang sepak bola dari pipa paralon, tutup botol jadi air mineral jadi bahan belajar, terus mulai membuat eh, inovasi-inovasi dalam pembelajaran agama Islam dan Kristen gitu ya. Guru-gurunya mulai aktif menggunakan permen, menggunakan alat-alat media ajar di dalam pembelajaran. Terusnya peserta didik mulai berani mengukir prestasi, nggak minder lagi gitu. Mulai ikut kegiatan sepak bola, mulai disalurkan bakatnya. Terusnya kami mendapatkan boskin 2 kali, terus pembelajaran terorganisir, terus kami ada rompi golongan darah gitu ya. Gambar ini adalah hasil dari anak murid kami yang didesain. Ternyata ya meskipun sekolah di kampung kan bisalah mendesain seperti ini. Jadi kesimpulannya pembelajaran mendalam dengan pendekatan genetika darah Abo dan kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial dan pembelajaran mendalam dengan pendekatan genetika darah Abo dan riwayat kehamilan ibu itu mendukung uh, menggali potensi anak tersebut gitu ya, menggali potensi maksimalnya gitu. Kita tahu profilnya, kita tahu kesiapan belajarnya, kita tahu minat dan ajarnya. Jadi kalau dasarnya kita sudah tahu di SMP, rapot di SMP, di SMA itu mudah memahaminya seperti itu. Nah, justru uh, pendekatan basis dari genetika darah abu dan riwayat kehamilan ini bukan musuh untuk pembelajaran mendalam dalam kurikulum merdeka, tapi ini merupakan suatu alat untuk memperjelas gitu kodrat kodrat anak tersebut gitu, apa yang terbaik dari anak tersebut. Terusnya nggak rancu gitu, kita tidak lagi menggali dengan instrumen-instrumen gitu yang kadang-kadang instrumen sendiri bisa error kan. Jadi mulai dibahasakan apa yang membahasakan apa yang ada di dalam potensi anak. Terusnya instrumen terbaik itu adalah menggali potensi anak peserta didik bukan dari luar ke dalam dimasukkan, tapi dari dalam keluar gitu dan diolah untuk diberi pendidikan dan pengajaran yang tepat sasaran dan bermakna. Ini juga hasil karya peserta didik kami. Refleksi dari orang tua bahwa tugas mendidik bukan hanya tugas guru, ternyata mereka baru memahami bahwa tugas mendidik itu juga bagian dari tugas orang tua gitu yang ada pada anaknya dan bagian dari pendidikan yang dialami dari proses mengandung. Jadi mereka baru paham bahwa ternyata ketika hamil itulah pendidikan yang pertama kali diberikan. Dan saya jelaskan kepada orang tua murid bahwa ketika hamil, nanti kalau hamil lagi, lingkungan primer yang paling utama itu adalah saat kehamilan gitu. Di dalam kandungan ibunya itu adalah lingkungan primernya. Nanti ketika sudah ini, itu adalah lingkungan sekundernya. Terusnya masyarakat mulai menyadari kepemimpinannya, murid mulai berprestasi, guru mulai aktif. Ini dokumentasinya Bapak Ibu, kegiatannya. Ini juga hasil penelitian kami. Ini rapot digital kami yang saya desain dalam proses Bapak Ibu. Demikian penjelasan saya terkait dengan
pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial berbasis genetika darah. Salam dan bahagia.